Ketika kita merencanakan pergi berwisata, baik itu dengan keluarga tercinta ataupun pasangan, tak berkesan jika kita tidak berwisata ke danau. Bicara tentang danau, maka yang terlintas di pikiran kita adalah panorama alam berupa cekungan besar di daratan yang digenangi oleh air, baik itu air tawar ataupun asin. Di Indonesia terdapat sebuah danau yang unik karena terbentuk akibat letusan gunung vulkanik super ribuan tahun yang lalu hingga membentuk sebuah danau, Danau Toba. Danau ini terletak di Pulau Sumatera, tepatnya daerah Sumatera Utara. Danau Toba merupakan salah satu tujuan wisata di Indonesia, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal itu dikarenakan danau ini memiliki panorama indah dan unik karena memiliki pulau di tengah danau tersebut, Pulau Samosir. Di samping panorama alam Danau Toba yang indah, juga Danau Toba direncanakan menjadi tujuan wisata prioritas Indonesia bahkan dunia. Selain itu, Danau Toba juga memiliki beberapa fakta dan mitos yang perlu untuk diketahui. Berikut fakta dan mitos Danau Toba. Danau Toba disebut-sebut sebagai danau terbesar di Asia Tenggara dengan luas 1145 km persegi dan kedalaman yang diperkirakan 500 meter. Di samping itu, di tengah Danau Toba terdapat sebuah pulau yang dinamakan Pulau Samosir. Pulau yang memiliki luas hampir sama dengan negara Singapura ini menjadi tempat tinggal suku Batak Toba. Suku Batak Toba yang tinggal di Pulau Samosir masih memegang teguh kepercayaan leluhur. Danau Toba selain terletak di Sumatera Utara, juga dikelilingi oleh 7 kabupaten, yaitu antara lain Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Samosir. Van Bemmelen, geolog Belanda tahun 1939, mengemukakan bahwa nama Toba sendiri awalnya adalah nama sebuah gunung vulkanik super yang sudah ada sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Gunung vulkanik super tersebut mengalami 3 kali letusan yang menghasilkan kawah besar atau kaldera. Letusan pertama terjadi pada 800.000 tahun lalu. Letusan ini menghasilkan kaldera sisi selatan yang meliputi daerah Parapat dan Porsea. Letusan kedua terjadi pada 500.000 tahun lalu. Letusan ini membentuk kaldera sisi utara yang meliputi daerah Silalahi dan Haranggaol. Dan letusan ketiga terjadi pada 74.000 tahun yang lalu yang membentuk Pulau Samosir di tengah kaldera. Sampai sekarang ternyata Gunung Toba masih aktif. Dulu saat gunung ini meletus, ledakan dahsyatnya membuat suhu seluruh samudera turun hingga 5 derajat Celcius, serta 60% populasi manusia di sekitar gunung menjadi korban. Danau Toba memiliki kedalaman 505 meter atau 1657 kaki. Kedalaman Danau Toba yang bukan main-main membuat pencahayaan di danau ini terbatas di kedalaman 40 meter saja. Jangkauan lihatnya hanya 1,5 meter. Pulau di tengah Danau Toba ternyata bukan hanya Pulau Samosir. Terdapat beberapa pulau lain, di antaranya Pulau Tulas, Pulau Sibandang, Pulau Malau, dan Pulau Tolping. Sehingga setidaknya ada 5 pulau yang ada di Danau Toba. Danau Toba dikenal unik karena memiliki Pulau Samosir di tengah-tengahnya. Namun, keunikan danau ini ternyata bukan hanya itu saja. Selain terdapat pulau di tengah-tengah danau, Danau Toba juga memiliki danau lain di dalamnya. Di Pulau Samosir terdapat 2 danau kecil yang dijadikan sebagai tempat wisata.
yakni Danau Sidihoni dan Danau Aik Natonang. Dua danau ini mendapat julukan danau di atas danau. Beberapa orang yang pernah berenang di Danau Toba memiliki cerita aneh tentang kejadian yang mereka alami. Saat berenang jauh dari tepi, banyak di antara mereka yang merasa ditarik ke bawah secara perlahan-lahan oleh tanaman penghisap yang melilit kaki. Bahkan seorang penyelam asing yang ingin meneliti kedalaman Danau Toba enggan melanjutkan tugasnya karena melihat rimbunnya tanaman ini di dasar danau. Dikabarkan para pemancing di Danau Toba mendapatkan ikan mas raksasa seberat 14 kg, di mana mereka tidak menuruti nasihat tetua adat di sana agar mengembalikannya ke danau. Malahan mereka menjadikan ikan raksasa tersebut menjadi santapan bersama untuk pertama kalinya. Padahal ikan tersebut dianggap sakral oleh masyarakat setempat, mengingat legenda Danau Toba sendiri yang berkaitan dengan sosok siluman ikan mas yang menjelma jadi wanita cantik. Bahkan menurut masyarakat di sana, karamnya kapal motor Sinar Bangun pada tahun 2018 akibat perilaku buruk para pemancing tersebut. Meludah sembarangan, melakukan hal-hal yang tidak beretika, mencelupkan kaki ke Danau Toba saat di atas kapal adalah hal yang harus dihindari. Hal ini dianggap tidak sopan bagi masyarakat di sana yang mengaitkannya dengan hal mistis. Selain itu, ucapan Sattabi Opung yang artinya permisi opung atau leluhur konon adalah hal yang wajib diucapkan oleh wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. Batu yang bergantung di tebing tepi danau, konon katanya ada marga tertentu yang tidak diperbolehkan berada di sekitar batu gantung karena diyakini akan terjadi hal-hal buruk pada si pemilik marga tersebut. Itulah fakta dan misteri di Danau Toba. Pada misteri tersebut, percaya atau tidak tergantung kepada kepercayaan kita masing-masing. Yang jelas, kita sebagai manusia sudah seharusnya menjaga dan melestarikan keindahan alam yang kita miliki, khususnya keindahan alam Danau Toba.